Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Widodo. Saya dari kelas Ilkom 1H, NIM 12040312824, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Di sini saya akan mereview sebuah materi bahasa Indonesia, yaitu tentang karangan. Yang pertama adalah pengertian karangan. Yang dimaksud karangan adalah suatu karya tulis yang dibuat seseorang untuk mengungkapkan pikiran atau gagasan dan menyampaikannya kepada para pembaca. Atau definisi karangan yaitu suatu tulisan yang berisi gagasan atau ungkapan perasaan seseorang dan dibentuk dengan tulisan yang teratur. Setiap karangan disusun berdasarkan dengan tema tertentu yang sebelumnya sudah ditentukan oleh si pengarang. Setiap paragraf karangan saling berhubungan serta mengandung gagasan utama dan juga gagasan penjelas. Yang kedua adalah ciri-ciri karangan. Adapun ciri-ciri karangan yang baik yaitu adalah yang pertama yaitu jelas dan mudah dipahami oleh si pembaca. Yang kedua, memiliki kesatuan yang baik. Artinya, setiap kalimat penjelasnya logis dan juga mendukung ide utama paragraf. Yang ketiga yaitu memiliki organisasi yang baik. Artinya, setiap kalimat tersusun dengan urut dan logis. Yang keempat, efisien atau ekonomis. Keefisienan ini dibutuhkan pembaca agar lebih mudah menangkap isi dalam karangan. Yang kelima yaitu menggunakan bahasa yang mudah diterima dan dipahami oleh si pembaca. Yang berikutnya adalah unsur-unsur karangan. Adapun unsur-unsur karangan diantaranya yang pertama adalah gagasan atau ide. Gagasan atau ide ini adalah pendapat atau pengetahuan penulis yang nantinya akan dituangkan oleh si penulis dalam bentuk tulisan. Yang kedua adalah tuturan, yaitu pengungkapan gagasan bentuk tertentu sehingga si pembaca dapat mengerti dan memahami karangan tersebut. Yang ketiga adalah tatanan. Tatanan atau penyusunan gagasan ide pengarang mengindahkan asas, aturan, dan teknik menulisnya. Yang keempat adalah wahana. Wahana yaitu pengantar dari gagasan tersebut berupa bahasa tulis yang berhubungan dengan kosakata, gramatika, dan retorika. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis karangan. Yang pertama adalah jenis karangan berdasarkan sifatnya. Jenis karangan berdasarkan sifatnya dibedakan menjadi dua jenis, yaitu karangan fiksi dan karangan non-fiksi. Karangan fiksi. Karangan fiksi adalah karangan yang ditulis berdasarkan sisi imajinatif pengarang. Yang kedua adalah karangan non-fiksi. Yang dimaksud dengan karangan non-fiksi adalah karangan yang ditulis berdasarkan fakta atau kejadian yang benar-benar terjadi atau dialami oleh si penulis. Yang kedua adalah jenis-jenis karangan berdasarkan bentuk dan tujuannya. Jenis-jenis karangan berdasarkan bentuk dan tujuannya dibedakan menjadi 5 jenis karangan, yaitu karangan deskripsi, karangan narasi, karangan eksposisi, dan karangan argumentasi, dan karangan persuasif. Yang pertama adalah karangan deskripsi. Karangan deskripsi adalah jenis karangan yang menyatakan sesuatu dengan demikian pembaca seolah-olah bisa melihat atau merasakan objek tersebut. Ciri-ciri karangan deskripsi diantaranya adalah yang pertama, menggambarkan sesuatu. Yang kedua, memberikan kesan pada si pembaca tentang sesuatu yang dideskripsikan oleh si penulis. Yang ketiga, penulisnya selalu bersikap objektif. Selanjutnya adalah karangan narasi. Yang dimaksud dengan karangan narasi adalah karangan yang menceritakan kejadian atau peristiwa sehingga pembaca seolah-olah mengalami peristiwa yang diceritakan oleh si penulis tersebut. Ciri-ciri karangan narasi diantaranya yaitu yang pertama adalah
adanya pelaku pada peristiwa atau kejadian tersebut. Yang kedua, disajikan dengan urutan waktu dari awal hingga akhir. Yang ketiga, berisi rangkaian kejadian. Selanjutnya adalah karangan eksposisi. Karangan eksposisi adalah jenis karangan yang memberikan penjelasan atau memaparkan sejumlah pengetahuan ataupun informasi secara lebih jelas dan lebih rinci. Dalam karangan ini terdapat fakta serta data yang mendukung karangan tersebut, sehingga semakin memperjelas informasi yang diberikan di dalam karangan tersebut. Ciri-ciri karangan eksposisi diantaranya yang pertama adalah memberikan dan menjelaskan informasi agar si pembaca bisa mengetahui dan memahaminya. Yang kedua, memberikan sesuatu kepada pembaca sesuai fakta. Yang ketiga, memberikan analisis secara objektif terhadap fakta. Dan yang keempat, menunjukkan proses dari peristiwa yang terjadi. Selanjutnya adalah karangan argumentasi. Karangan argumentasi adalah jenis karangan yang bertujuan untuk membuktikan kebenaran, sehingga pembaca bisa mempercayai kebenaran tersebut. Sehingga karangan tersebut harus ada data dan fakta yang mendukung agar karangan tersebut dapat dipercayai oleh si pembaca. Ciri-ciri karangan argumentasi diantaranya yang pertama, meyakinkan pembaca tentang gagasan atau pemikiran sehingga gagasan tersebut dipercayai dan diakui oleh pembaca. Yang kedua, dilengkapi fakta, data, dan kelengkapan lainnya untuk membuktikan gagasan tersebut. Yang ketiga, dalam memberikan gagasan, penulis selalu berusaha mengubah sikap dan pandangan si pembaca. Yang selanjutnya adalah karangan persuasi. Karangan persuasi adalah jenis karangan yang bertujuan untuk mempengaruhi pembaca, sehingga si pembaca melakukan seperti apa yang dikatakan si penulis dalam karangannya. Agar pembaca dapat terpengaruh pada karangan persuasi tersebut, harus ada data dan fakta yang mendukung karangan tersebut. Ciri-ciri karangan persuasi yaitu yang pertama adalah berisi bujukan dan bersifat mengajak untuk berbuat sesuai yang dikatakan penulis pada karangannya. Yang kedua, memiliki data yang mendukung kebenaran karangan. Yang ketiga, menarik perhatian untuk dibaca. Dan selanjutnya adalah manfaat karangan. Berikut ini beberapa manfaat dari karangan bagi seorang penulis. Misalnya yang pertama adalah penulis dapat dengan mudah membuat sebuah karya tulis karena lebih sistematis dalam penyusunannya. Manfaat yang selanjutnya adalah penulis dapat tetap pada topik yang dibahasnya, sehingga penulis terhindar dari pembahasan yang keluar dari topik. Yang ketiga adalah penulis dapat dengan mudah mencari data, fakta, ataupun informasi yang mendukung karangannya yang sesuai dengan topik yang dibahasnya. Yang keempat, penulis dapat mengembangkan gagasan yang ditulisnya sehingga menjadi lebih menarik untuk dibaca. Yang selanjutnya adalah langkah-langkah dalam membuat suatu karangan. Langkah-langkah yang membuat suatu karangan, yang pertama adalah menentukan tema dari karangan yang akan ditulis. Dan yang kedua, langkah yang kedua yaitu kumpulkan ide, data, atau bahan-bahan untuk membuat karangan tersebut. Dan yang ketiga, susunlah kerangka karangan. Yang keempat, kembangkan kerangka karangan yang dibuat menjadi karangan sebenarnya. Yang kelima, terakhir, berikan judul pada karangan yang dibuat. Sekian dari saya. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dalam
previewan materi dari saya. Jika ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.